Perkenalkan, saya Arya Fajar, Tentor Ekonomi pada sesi kali ini. Sesi kali ini akan membahas microeconomics. Kita akan membahas spesifik tentang permintaan dan penawaran. Sekarang, teman-teman mungkin sudah tahu apa itu permintaan, apa itu penawaran. Tapi, mari kita menguji lebih dalam pemahaman kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman bisa membedakan apa perbedaan antara kenaikan harga barang dengan kenaikan harga produksi barang? Ini merupakan case study yang himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi buat ketika melaksanakan olimpiade tingkat SMA kemarin. Sekarang mari kita bedah. Perbedaan kenaikan harga barang dengan kenaikan harga produksi barang akan mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Masing-masing dari dua variabel ini akan mempengaruhi secara signifikan dua kurva yang berbeda. Pertama, kita bahas tentang kurva harga barang. Pertama, kita coba bedah tentang case kenaikan harga barang. Ketika satu harga barang naik, kita perlu tahu bahwa kurva both permintaan dan penawaran dia hanya mempunyai dua aksis, price dan quantity. P di aksis vertikal dan Q di aksis horizontal. Nah, setiap perubahan dari keduanya itu akan mempengaruhi kurva menjadi moving along the curve. Apa itu moving along the curve? Maksudnya adalah dia hanya akan bergeser di sepanjang kurva. Bergeser di sepanjang kurva maksudnya, semisal Dadang mau membeli beras. Ketika harga beras naik, orang-orang seperti Dadang, masyarakat mungkin akan mempengaruhi kurva permintaan yang awalnya katakanlah di titik E aksen, dia akan bergeser dari P aksen menjadi P0. Dan apa yang saya maksud moving along the curve, dia akan bergeser seperti ini. Dia hanya akan bergeser di sepanjang ini. Inilah yang kita sebut sebagai moving along the curve. Kenapa moving along the curve? Karena yang berubah itu hanyalah harga barang. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat di sisi penawaran? Di sisi penawaran sendiri, di kurva penawaran kita bisa lihat sendiri bentuk kurvanya bagaimana. Dia berbentuk positif. Apa yang dimaksud positif? Antara dua variabel itu bersifat satu naik maka yang lain naik. Apabila harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan oleh firma atau perusahaan juga akan meningkat. Sehingga katakanlah ini adalah titik mula-mula E aksen, dia naik dari P aksen menjadi P0, kemudian juga akan moving along the curve menjadi E0. Titik inilah yang kita sebut sebagai bergeser di sepanjang kurva. Sejauh ini teman-teman bisa membedakan, bisa memahami apa pengaruh harga barang divisualisasikan ke dalam kurva permintaan dan penawaran. Nah, sekarang mari kita lihat di kurva bagaimana visualisasi bila terjadi kenaikan harga produksi barang. Ya, sekarang kita lihat apabila kita menilai pada case harga produksi barang. Harga produksi barang yang dimaksud adalah apa hal-hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan output.
apa-apa saja itu. Kita lihat fungsi dari output, fungsi produksi adalah di sini kita lihat teman-teman L dan K. Apa itu L? Adalah labor dan K adalah kapital. Jadi kedua hal ini apabila terjadi perubahan, inilah yang kita sebut sebagai harga produksi barang. Misal, perusahaan dari dagang mengalami dan dia berada di daerah yang dimana Pemdanya memutuskan untuk menaikkan tarif UMR. Jadi itu menyebabkan perusahaan dagang menaikkan harga upah. Nah, ketika terjadi harga upah, apa yang terjadi pada kurva penawaran? Kurva penawaran yang disebabkan oleh terjadi produksi harga barang, dia tidak moving along the curve lagi, tapi dia shifting. Apa itu shifting? Ketika katakanlah di sini di titik ini E aksen dan P aksen untuk tingkat harga barang di mana tidak terjadi perubahan harga upah, dan kemudian di P0 terjadi perubahan harga upah UMR, sehingga apa yang terjadi? Dia akan bergeser ke kiri atas. Dia shift. Nah, kita bisa lihat teman-teman, meskipun terjadi perubahan harga, tapi kita lihat kuantitas yang dihasilkan tidak berubah. Kenapa? Karena faktor produksi itu yang mempengaruhi. Jadi teman-teman, secara teoritis, apa yang membedakan secara signifikan antara harga barang dengan harga produksi barang? Ketika harga barang naik, sifat positifnya itu di dalam kurva penawaran, dia akan meningkatkan harga dan akan secara positif juga meningkatkan kuantitas. Sebaliknya di kurva penawaran di kondisi harga produksi barang naik, ketika P aksen di titik S, katakanlah S aksen dan S0, dan di S aksen ketika harga tidak berubah, harga upah tidak berubah, mungkin perusahaan dagang bisa menghasilkan sejumlah barang kui. Nah, namun ketika terjadi kenaikan upah, price naik menjadi P0 dan terjadi shifting, dia ke kiri atas, maka harganya naik. Namun ketika lihat di kurva, tidak terjadi perubahan kuantitas, tidak terjadi perubahan nilai tidak terjadi penambahan kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi mengapa ada perbedaan signifikan antara harga barang yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan harga produksi barang itu di luar dari kontrol perusahaan itu sendiri. Jadi sekian, saya harap teman-teman bisa paham tentang dua konsep tadi yang saya jelaskan, perbedaan antara kenaikan harga barang dengan kenaikan harga produksi barang. Sekian, sampai jumpa di ekonomi selanjutnya.